Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Isfani Saulusna, NIM D97219096 dari kelas PGMIC semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran matematika SDMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ibu absen terlebih dahulu ya. Syifa, Hadirku, Faisa, Iin, hadirku, Dikri. hadirku. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nun Faisa dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Masih semangat belajar semuanya? Semangat. Baik. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Nah, diharapkan anak-anak semuanya bisa menguraikan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Kemudian, mampu memecahkan permasalahan dari volume gabungan bangun ruang, menciptakan model sederhana, dan juga mempresentasikan model sederhana tersebut. Nah, coba sekarang ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba Mbak Iing. Arti bangun ruang. Ya, arti bangun ruang. Apa itu artinya? Bangun yang memiliki panjang, lebar, tinggi. Ya, yang memiliki panjang, lebar, tinggi. Ada lagi yang punya pendapat lain? Coba Mas Faisal, iya Pak? Bangun yang berbentuk 3 dimensi. Iya, bangun ruang itu punya 3 dimensi. Apa aja? Panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita belajar tentang apa lagi minggu lalu? Apa Mbak Syifa? Jenis bangun ruang. Jenis bangun ruang. Apa saja? Halo, prisma, limas. Apa lagi? Coba Mas Dikri. Kubus bola. Kubus bola. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Tabung. Tabung. Ya. Apa lagi Mbak Syifa? Kerucut. Kerucut. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan dari bangun-bangun ruang tadi. Sebelumnya, coba kita amati bersama-sama ya. Ada benda apa ini? Rumah. Rumah. Bangun ruang apa saja kira-kira yang menyusun benda ini? Balok dan kubus. Balok dan kubus. Coba yang tepat apa? Prisma segitiga. Prisma segitiga. Kita cek ya jawabannya. Ya, betul. Prisma segitiga dan juga kubus. Selanjutnya ini ada gambar apa? Kuetan. Ada gambar kuetan. Benda yang bangun ruang yang menyusun benda ini apa saja kira-kira? Tabung. Tabung. Tabungnya ada 1 apa 2? Dua. Coba Mas Dikri, benda apa namanya? Bangun ruang apa? Dua tabung. 2 tabung. Kita cek bersama-sama ya. Betul. Selanjutnya ada gambar apa ini? Lemari. Coba tebak bangun ruang apa saja yang menyusun benda ini?
alat dan kubus. Kita cek ya. Betul. Selanjutnya, yang terakhir. Kenapa ini? Gelas. Bangun ruang apa saja yang menyusun? Tabung. Terus yang atasnya nih ada tutupnya ini apa, Mas Faisal? setengah bola. Setengah bola. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan permasalahan pertama? Coba Mbak Syifa. Ayu baru saja memiliki seekor kucing baru. Ia meminta ayah membuatkan rumah untuk hewan peliharaannya itu. Ia mengamati ayah membuat rumah kucing dari bangun kubus dan prisma segitiga. Ketika diukur, sisi kubus berukuran 12 cm dan tinggi prismanya 5 cm. Berapa centimeter kubik volume rumah kucing tersebut? Berarti benda apa yang ada di permasalahan satu ini? Rumah. Rumah. Diingat-ingat ya, permasalahan satu bendanya rumah. Sekarang permasalahan yang kedua. Siapa yang mau membantu membacakan? Ya Mbak Iin, silakan dibacakan Mbak Iin. Hari ini adalah hari ulang tahun Beni. Ibu berencana membuatkan kue tart. Bentuk kue tart tersebut berbentuk tabung yang disusun menjadi 2 tumpukan. Ukuran diameter tabung yang atas berukuran 7 cm dengan tinggi 5 cm dan ukuran diameter tabung bawahnya 14 cm dengan tinggi 10 cm. Berapa centimeter kubik volume kue tart yang akan dibuat Ibu? Baik, berarti benda apa yang ada di permasalahan 2? Kue tart. Kue tart. Sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 2. Mas Fikri sama Mbak Iin jadi 1 kelompok, Mbak Syifa sama Mas Faisal jadi 1 kelompok. Sekarang kita ajak ya. Kira-kira kelompok mana yang dapat permasalahan rumah sama permasalahan kue? Perwakilan kelompok 1 sama kelompok 2 silakan sweet. Ayo, Mas Dikri sama Mbak Syifa. Siapa yang menang ya? Mbak Syifa yang menang. Berarti nanti ini yang hasilnya rumah atau kue jadi punyanya Mbak Syifa. Kita coba ya. Hasilnya adalah rumah. Jadi kelompoknya Mbak Syifa dapat rumah, kelompoknya Mas Dikri dapat kue. Oke. Di sini Ibu bagikan lembar kerja. Semuanya sudah dapat lembar kerja? Sudah. Di sini ditulis dulu nama anggota kelompoknya, kemudian nama kelompoknya apa. Tadi yang kelompoknya Mas Dikri namanya apa bendanya? Kue, berarti yang dilingkari kue. Kalau kelompoknya Mbak Syifa sama Mas Faisal dapat apa tadi? Rumah, berarti yang dilingkari rumah. Nah, kemudian Ibu akan bagikan alat dan bahan kepada setiap kelompok. Nah, nih silakan. Nah, kemudian kalian ikuti langkah-langkah pada lembar kerja ini. Yang pertama, buat kelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kemudian disiapkan alat bahannya. Setelah itu didiskusikan bersama kelompoknya. Tadi permasalahan 1, permasalahan kue. Bangun terdiri dari bangun ruang apa saja ya kue tadi? Ditulis di sini.
Yang pertama bangun ruang apa? Misalnya bangun ruang kubus, berarti ditulis kubus. Terus berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, ditulis juga. Kemudian setelah mengetahui bangun ruang yang menyusun benda, buat polanya. Dibuat polanya di kardus. Kemudian kardusnya dibentuk seperti benda yang tadi sudah didapatkan. Misalnya kelompoknya Mbak Syifa tadi dapat benda apa? Rumah. Berarti membuat rumah. Kalau Mbak Iin, kelompoknya dapat apa tadi? Kue. Berarti membuat apa? Kue. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah diukur, sudah jadi bendanya, kemudian dihitung berapa luas permukaannya, berapa volume bangun ruangnya. Jangan lupa, volume dan luas permukaannya adalah gabungan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 35 menit. Silakan. Kelompok kue sedang mengerjakan apa? Hias penuh. Oh, Mas Dikri menghias. Mbak Iin sedang membuat apa? Selimut kubus. Membuat selimut tabung. Oke. Ada yang ditanyakan atau ada yang kesulitan? Tabung. Tetap semangat ya. Nanti kalau ada yang tidak tahu atau tidak paham bisa langsung tanya ke ibu ya. Ya. Baik. Nah, kalau kelompok rumah sedang mengerjakan apa? Mas Faisal sedang apa? Alas kubus. Membuat alas kubus. Kalau Mbak Syifa? Menyatukan bangun kubus sama bangun prisma segitiga. Sedang melakukan. Ada yang kesulitan? Tidak. Baik. Nanti kalau ada yang tidak paham atau kesulitan bilang ke ibu ya. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, sekarang kita mulai presentasinya ya. Kita ajak terlebih dahulu, kira-kira kelompok mana yang maju terlebih dahulu? Kelompok rumah. Ayo, kelompok rumah. Maju ke depan kita presentasikan. Silakan dibawa. Lembar kerjanya dibawa juga, silakan. Ayo, maju sini. Ayo. Ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan diperkenalkan anggotanya siapa saja. Syifa Faisal. Mbak Syifa dan Mas Faisal. Mbak Syifa dan Mas Faisal membuat apa? Rumah terdiri dari bangun Kubus dan prisma segitiga. Sudah selesai menghitung luas permukaan dan volumenya? Sudah. Yo, silakan dituliskan. Di sebelah sini, yo, siapa dulu? Mbak Syifa dulu? Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, ini apa? Volume apa? Kubus. Kubus. Yang prisma segitiga. Coba Mas Faisal dituliskan.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yo, sekarang aja ke sini. Berarti silakan dijelaskan. Yang kubus yang bagian mana? Yang atapnya? Prisma segitiga. Prisma segitiga. Volumenya yang kubus berapa? 1728. Yang prisma? 360. Kalau digabung berarti volume gabungannya 2098. 2098. Beri tepuk tangan untuk kelompok rumah. Untuk kelompok kue apakah ada tanggapan? Tidak. Baik, silakan kembali. Sekarang gantian kelompok kue. Maju ke depan. Nah, wah bagus sekali. Agak diangkat, Mas Fikri. Nah, ini kue ini dari bangun ruang apa? 2 tabung. 2 tabung. Tabung yang kecil sama tabung yang besar. Silakan ditulis sekarang luas permukaannya. Cara menghitungnya bagaimana? Mbak Iin. Sini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Betul. Tabung yang atas berapa luas permukaannya? 528. 528. Tabung yang besar berapa? 2112. Kalau di total berarti luas permukaan gabungannya berapa? 2640. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok kue. Terima kasih untuk kelompok rumah dan kelompok kue. Sekarang kita akan mengerjakan tes tulis supaya ibu tahu kalian benar-benar paham gak sih sama pelajaran luas permukaan sama volume. Silakan dibuka buku tulisnya masing-masing. Ya Mbak Syifa. Nah, sudah. Di sini ya Ibu ada soal. Silakan kalian kerjakan satu soalnya 15 menit ya. Jangan lupa tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah dicoba di kelompoknya masing-masing, rumus-rumus permukaannya bagaimana, luas volumenya bagaimana, diterapkan ya. Baik, Bu. Baik, silakan dimulai. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Yo, 15 menit dari sekarang. Audio Jungle. Jangan lupa ya, luas permukaan gabungan. Audio Jungle. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita bahas bersama-sama. Tapi supaya lebih asik, kita tonton terlebih dahulu pembahasan pada video berikut ini. Pertanyaan: Pak Budi ingin mengecat dinding rumahnya. Dinding rumah Pak Budi berbentuk kubus dengan satu pintu berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm kali 1,2 meter.
Jika harga cat adalah 25.000 per meter persegi dan pintu rumah tidak diberi cat, maka biaya yang diperlukan Pak Budi sebesar. Nah, cara penyelesaiannya, pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Sisi rumah Pak Budi berukuran 2 meter. Lebar pintu 50 cm. Jika diubah menjadi meter, menjadi 0,5 meter. Panjang pintu yakni 1,2 meter. Yang ditanyakan, luas permukaan dinding rumah dan biaya cat yang diperlukan. Mari kita jawab. Pertama, kita cari luas permukaan. Luas permukaan, cara menghitungnya dengan menghitung luas permukaan rumah dikurangi luas pintu. Kita tulis rumus terlebih dahulu ya. Luas permukaan rumah, rumusnya 4 dikali sisi persegi dikurangi luas pintu. Karena pintunya berbentuk persegi panjang, maka rumusnya panjang dikali lebar. Sekarang kita masukkan angkanya. 4 tetap 4 dikali sisi rumah. Sudah diketahui 2, berarti 4 dikali 2 persegi. Dikurangi panjang pintu 1,2 dikali lebar 0,5. Kita hitung hasilnya. Luas permukaan rumah 16, luas pintu 0,6. Jika dikurangi hasilnya 15,4 meter persegi. Nah, sekarang kita hitung biaya cat yang diperlukan. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan luas permukaan dikali dengan harga catnya. Tadi sudah kita hitung luas permukaannya yaitu 15,4 meter persegi dikali harga cat per meter yaitu 25.000. Hasilnya 385.000. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa biaya yang diperlukan Pak Budi untuk membeli cat sebesar 385.000. Dari pembahasan di video tadi, apakah jawabannya sudah benar? Siapa yang salah? Angkat tangan. Saya. Nah, salahnya di mana? Di luas apa di? Oh, di nomor 1. Nah, sekarang dikumpulkan, Ibu beri nilai. Gambar kerja kelompoknya juga. Nah, sudah. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, coba mari kita refleksikan bersama-sama. Tadi kita sudah melakukan kegiatan apa saja? Coba Mas Faisal. Mengamati gambar. Apalagi? Mbak Iin. Presentasi. Apalagi? Berdiskusi. Kemudian Membuat gabungan bangun ruang. membuat gabungan bangun ruang seperti ini tadi, membuat rumah. Kemudian materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Coba Mas Faisal, kita tadi belajar tentang apa? Luas permukaan bangun ruang. Kemudian Mbak In, kita belajar tentang apa? Volume bangun ruang. Nah, sikap apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Tolong menolong. Tolong menolong, apalagi? Percaya diri. Percaya diri kalau presentasi. Kemudian apalagi Mas Faisal? Menghormati. Saling menghormati ketika berdiskusi kelompok. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Angkat tangan.
Saya. Ya, Mbak Iin dulu. Apa kesimpulan pada pelajaran hari ini? Kesimpulannya, pelajaran hari ini adalah untuk menghitung volume gabungan. Harus menentukan terlebih dahulu bangun yang menyusun benda. Kemudian dijumlahkan volumenya. Iya, betul. Harus ditentukan dulu bendanya, baru dijumlah volumenya. Kemudian apa Mbak Syifa? Coba disimpulkan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah untuk menghitung luas permukaan gabungan. Kita harus menghitung satu persatu luas bangun, kemudian dijumlahkan. Kemudian dijumlahkan. Baik. Betul katanya Mbak Iin, betul kata Mbak Syifa, bahwa untuk menghitung volume kita harus menentukan dulu benda ini disusun dari bangun ruang apa sih? Kalau sudah baru ditentukan volumenya berapa, baru dijumlahkan. Begitu juga luas permukaan. Harus ditentukan dulu bangun ruangnya apa, baru dijumlahkan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak. Minggu depan kita akan belajar mengenai statistika, mengenai modus, median, mean. Jangan lupa kalian belajar di rumah, dikerjakan PR halaman 6. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan dicek di bawah bangkunya, ada yang kotor atau tidak, dibereskan, dirapikan dulu. Silakan. Bisa dibuang ke tempat sampah dulu, sama sampahnya. Sudah? Sudah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.